berikutnya yakni laju reaksi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang laju reaksi, karena laju reaksi ini pengertiannya secara umum yaitu laju berkurangnya reaktan atau bertambahnya produk tiap satuan waktu. Jadi misalnya ada reaksi A menjadi B. Atau andai kata seperti ini, ketika kalian memainkan kembang api, jadi ini kembang apinya, ini kembang api, terus kemudian dikasih api kan, kemudian dia nyala tuh. Nah, kemudian ini hasil dari kembang apinya. Nah, ketika sudah menjadi hasil, itu apakah kembang apinya bisa kembali ke bentuk semula atau mungkin bisa dinyalakan kembali? Kan tidak ya. Nah, dan dari proses dari kembang api menjadi hasil dari kembang api itu kan mungkin agak gosong gitu ya. Ini disebut sebagai perubahan kimia. Ya, sebagai perubahan kimia. Karena dia berupa reaksi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang reaksi, itu artinya ada perubahan kimia yang terjadi di dalamnya. Di mana perubahan kimia itu adalah perubahan wujud dari zat menjadi zat yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, jadi kan artinya di sini kembang api yang pada awalnya itu kan dia sebagai reaktan, maka dia akan berkurang. Nah, sedangkan produknya yang gosong itu, maka dia akan terbentuk. Atau seperti proses besi berkarat juga gitu. Karatnya besi tidak bisa dihilangkan, seperti itu ya. Jadi laju reaksi itu, saya ulangi lagi, berhubungan dengan berkurangnya reaktan atau bertambahnya produk. Nah, tiap satuan waktu. Jadi kenapa tiap satuan waktu? Karena reaksi itu kan ada yang berlangsung cepat dan ada yang lambat. Ya, ada yang cepat seperti tadi proses kembang api, kemudian ada juga yang lambat seperti proses besi berkarat. Nah, kemudian untuk kata-kata laju sendiri, karena ini berhubungan dengan reaksi, kita berbicara tentang reaksi, jadi menggunakan satuan molaritas per sekon. Masih ingatkah dengan molaritas atau satuan konsentrasi? Kalau misalnya di fisika, kan kalian menemukan istilah kecepatan ya. Kalau kecepatan itu kan satuannya meter per sekon. Karena dia berkaitan dengan jarak. Karena ini berkaitan dengan larutan, maka kita menggunakannya molaritas per sekon. Bisa per sekon, kadang juga per menit, kadang bisa juga per jam. Pokoknya dia tiap satuan waktu. Seperti itu. Oke, nah untuk molaritas sendiri maka akan kita bahas lebih lanjut karena untuk di kelas 10 kemarin molaritas itu hanya sekedar kalian bahasannya mencari molaritas mol per volume seperti itu kan ya. Nah ini ya, molaritas satuan yang menyatakan jumlah mol suatu zat per liter larutan. Biasanya terdapat pada label botol yang berisi larutan. Dia menyatakan konsentrasi. Jadi molaritas itu banyak ya. Untuk perumusannya ini seperti ini ya, N per V, di mana N-nya dalam satuan mol, V itu dalam satuan liter. Kemudian ada juga yang sepertinya di slide berikutnya, oh ya tidak ada. Oke, jadi M itu bisa dinyatakan N per V atau gram per mR kali 1000 per V. Di mana V ini dalam satuan mililiter kalau kita pakai rumus yang kedua ini. Tapi kalau yang pertama ini dalam satuan liter. Bisa juga sih mililiter asal di atasnya adalah milimol. Nah, kemudian ada juga yang menyatakan M itu kalau misalnya dia, ini kan berupa zat padat ya. Kalau padat kita pakai gram. Tapi kalau dia berupa larutan, konsentrasi itu dinyatakan dengan persen. Jadi kita pakai rumus rho, di mana rho itu satuannya kilogram per liter atau gram per mililiter, kali 10 kali persen. Misalnya persentasenya, misalnya seperti, kan larutan ada yang bentuk aslinya memang berupa zat cair, bukan zat padat. Kalau misalnya zat padat ini kan kayak NaCl, NaOH, itu kan sudah padat tuh, bentuk basa tuh padat. Tapi kalau senyawanya asam itu cenderung dia pekat. Kalau pekat dia tidak mungkin berupa padat bentuknya. Biasanya dia juga bukan 100%. Mungkin dia 90% atau 98%. Lalu ini per mR.
Nah, nanti nilai yang dimasukkan di sini itu misalnya jangan ini ya, jangan misalnya 90%, kalian masukkan 90 per 100 itu salah. Jadi yang dimasukin 90 aja. Gitu ya. Lalu ada lagi M itu sama dengan N1 kali M itu sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 per V total. Jadi ini kalau misalnya ada campuran ya. Ini kalau misalnya zatnya berupa campuran antara dua zat yang berbeda konsentrasi. Maksudnya bagaimana sih? Nah, nanti akan dijelaskan di contoh soal aja ya. Lalu kemudian ada M juga sama dengan M1 V1. Ada juga untuk yang pengenceran. Ya, pengenceran. Jadi pengenceran itu ditambahkan dengan sejumlah air supaya dia zatnya tidak terlalu pekat. Itu persamaannya adalah M1 V1 sama dengan M2 V2. Nah, jadi lumayan banyak ya ini untuk rumus molaritasnya. Ada 4 ya yang wajib kalian hafalkan. Ya, ini kita masih belum masuk ke laju reaksinya, kita masih bahas dulu tentang satuan konsentrasinya. Oke, nah ini seharusnya praktek di laboratorium ya, tapi ya saya kasih lihat aja untuk alat-alatnya, mungkin kalian bisa ngehalu sebentar. Oke, jadi halu-halu yang positif ya. Alat-alat yang dibutuhkan saat pembuatan larutan. Jadi masih ingatkah kalian dengan nama-nama alat ini? Nah, ini ada botol regen, kemudian ada pipet ukur, lalu ada juga neraca. Neraca ini banyak ya. Ini seharusnya kalian memang praktek nih menggunakan neraca 4 lengan seperti apa. Yang ada di laboratorium sih cuman ada 3 ini aja. Ini kebetulan saya belum menemukan di lab, atau memang tidak ada di lab SMA 5. Lalu nih ada juga nih dalam menggunakan ada pipet ukur dan ada pipet volume nih. Bedanya dia ada gelembungnya ya di tengah. Tapi yang untuk ketelitian lebih tinggi adalah pipet volume. Kita tidak menggunakan gelas ukur karena gelas ukur itu ketelitiannya kalau digunakan untuk membuat larutan itu sangat rendah. Jadi biasanya itu gelas ukur tuh hanya untuk larutan dengan skala yang cukup besar. Maksudnya cukup tidak memerlukan ketelitian tinggi. Lalu kalau misalnya menggunakan pipet ukur itu atau pipet volume itu menggunakan bola hisap atau namanya filler. Ini ada tekniknya, mungkin kalian bisa searchingnya di internet gimana cara membuat larutan. Nah, ini pastinya menggunakan labu ukur. Lalu ada batang pengaduk dan ada gelas kimia. Oke. Nah, ini langkah-langkah pembuatan larutannya. Nah, larutan ada yang dibuat dari zat padat, ada juga dari zat cair. Kalau dari zat cair, jelas dia dengan mengencerkan atau menambahkan sejumlah air. Kalau padat, kita larutkan dulu. Yang pertama, tapi kita harus tahu dulu. Kita harus tahu kita pengen membuat larutan apa. Misalnya kita pengen buat larutan NaOH. Kalian kan sudah tahu tuh MR-nya NaOH. Nah, nanti bisa dicatat MR-nya berapa. Tapi kita harus tahu dulu nih, NaOH yang mau kita bikin itu berapa konsentrasinya. Misalnya mau bikin 1M. Nah, 1M ini kita tentukan dulu masanya. Nah, tadi kalau yang pakai massa kan berarti kan gram per MR ya. Nah, gram yang kita cari per MR-nya kan NaOH itu 40 kali 1000 per. Nah, labu ukur tadi yang tersedia itu ada berapa mililiter? Kan labu ukur tuh banyak. Ternyata labu ukur yang tersedia adalah 100 mililiter, berarti dibagi 100. Atau kalian gunakan yang 1 liter juga. Kalian mau bikin yang 1 liter ya boleh. Gitu ya. Jadi nanti kalian bisa menentukan gramnya. Jadi kalau sudah tahu gramnya, memang pertama untuk membuat larutan tuh ngitung dulu. Bukan langsung main timbang aja. Ngitung dulu, setelah ngitung baru kita timbang masanya. Kita timbang, setelah kita timbang, masukkan ke gelas kimia. Gelas kimia tadi ya, beker glass, lalu dikasih air sedikit, aquades. Dikasih air aquades, kemudian diaduk pakai batang pengaduk. Kalau sudah larut, sebenarnya tadi ada yang kurang ya, corong ya. Di sini, corong kaca, jadi untuk memasukkan supaya dia tidak tumpah.
Karena sedikit saja tumpah, maka konsentrasinya akan berbeda dari yang kita ingin tentukan. Memasukkan zat yang telah larut. Ini sudah dilarutkan sedikit. Airnya tuh dikit aja, karena yang kita tujuannya cuma untuk melarutkan aja ke labu ukur dan menambahkan Aquades sampai tanda batas. Jadi kalau sudah dimasukkan, yang tadi kita sudah aduk, ini kita masukkan ke dalam labu ukur, lalu ditambahkan Aquadesnya sampai tanda batas ini. Jadi di setiap labu ukur tuh pasti sudah ada tanda batasnya, bukan kalian yang menandai. Dari pabriknya sudah ditandai kalau 100 ml ukurannya harus segini. Seperti itu, makanya ketelitian labu ukur tuh sangat tinggi. Itu untuk langkah-langkah pembuatan larutan untuk zat padat. Nah, setelah itu ya tinggal ditutup lalu diguncang dan jadi deh bisa kalian simpan di botol regen. Nah, kemudian untuk pembuatan larutan dari zat cair. Nah, kalau zat cair itu mungkin kalian bisa, kalau misalnya tadi kan padat, misalnya kalian bikin larutan garam, nah itu bisa dijadikan contoh. Kalau misalnya cair mungkin bisa membuat kayak parfum, itu kan banyak tuh yang dijual, ada yang berapa persen, ada yang dia mungkin 50% konsentrasinya, ada yang 40%. Nah, sama dengan halnya kita membuat larutan dari zat cair. Pertama, sama ya, dengan zat padat kita ngitung dulu, kita pengen bikin apa. Misalnya pengen bikin HCl 0,1 M. Nah, 0,1 M ini yang kita ambil berapa dulu volumenya nih. Kita menentukan volume yang akan diencerkan. Nah, sama seperti tadi ya, kita tetap menggunakan labu ukur. Labu ukur ini kita harus tahu juga berapa mililiter. Karena untuk pengenceran, rumusnya pengenceran, nih M1V1, M2V2. Oke, ini saya hapus dulu. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi, kita tentukan dulu volumenya. Misalnya tadi kita HCl 0,1 M yang ingin kita buat. Kita pengen bikin 0,1 M. Tapi yang kita punya itu 5 M. Misalnya ada botol nih. Botol ini isinya HCl, tapi HCl-nya ditulisnya 5 M. Nah, bagaimana cara kita membuat 0,1 M? Nah, kita dengan mengencerkan, yaitu tadi kan labu ukurnya 100 ya. Jadi 0,5 kalikan 0, Jadi kita hitung dulu berapa yang mau kita ambil. 0,5 kalikan V1. V1 itu artinya yang kita cari. Berapa, 0,5, 5 ya. 5M kalikan berapa volume yang kita cari sama dengan 0,1 kalikan 100. Karena labu ukur yang kita gunakan 100. Nanti dapat X-nya adalah 10 bagi 5, berarti 2 ml. Seperti itu ya. Kita dapatkan 2 ml, berarti 2 ml kita ambil menggunakan apa tadi? Pipet ukur atau pipet volume. Kita ambil, lalu kita masukkan, kita ambil dengan P-filler juga ya. Kita tambahkan Aquades sampai tanda batas. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya nih. Contoh untuk pembuatan larutan. Si A ingin membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 1M sebanyak 100 ml. Berapa gram zat yang diperlukan? Nah, ini bisa kalian pakai apa tadi? Gram per mr ya, kali 1000 per volume ya. Nanti dapat gramnya itu berapa. Seperti itu. Lalu untuk cairnya, si A ingin membuat larutan H2SO4 dengan konsentrasi 1M. Nah, ini ada persennya. Pokoknya kalau ada persennya lalu ada massa jenis, berarti bakal pakai rumus yang mana? Nah, pakai rumus yang ini kan ya? Oke. Kita bakal pakai rumus yang itu. Lalu yang ditanyakan adalah berapa mililiternya zat yang dilarutkan. Ini caranya ada 2 kali. Setelah kalian menggunakan rumus yang tadi, kan kalian yang pertama rumus yang tadi tuh kalian cari dulu. Yang seperti saya bilang tadi, botol utamanya ini itu berapa M. Menggunakan rumus ini. Rumus yang apa namanya? Rho kali 10 kalikan persen tadi per mr. Pertama pakai rumus itu dulu. Nanti sudah dapat ini M-nya berapa, baru diencerkan.
Nah, dia ingin membuatkan konsentrasi 1M sebanyak 100 ml. Jadi rumusnya 2 kali, nggak kayak yang padat tadi kan cuma sekali tuh. Kalau misalnya yang cair ini 2 kali, setelah kalian dapat botolnya itu dasarnya berapa molaritas, lalu pakai yang M1V1 sama dengan M2V2. Jadi M1 ini adalah yang diketahui di sini, V1 berapa yang kita butuhkan nanti, jadi V1-nya yang dicari, M2 itu ini, dan V2 itu ini. Paham ya? Nanti bisa kalian jawab di komentar. Nah, ini latihannya. Silakan coba kalian kerjakan berapa massa zat terlarut dalam 200 ml larutan Y. Nah, seperti ini. Ini latihan yang berikutnya. Jadi ada 3 bagian yang perlu kalian jawab ya. Ini bagian yang pertama. Ini bagian yang kedua, latihan yang kedua. Lalu ini latihan yang ketiga. Bisa kalian jawab di komentar. Silakan, selamat mengerjakan. Terima kasih. Saya akhiri ya.